Rahayu saudara-saudara siswa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Mari kita awali kesempatan sekarang dalam berdoa. Tidak hanya kita tujukan untuk kita, sekaligus dalam situasi pandemi ini untuk mendoakan mereka-mereka yang sakit, semoga segera mendapatkan suatu kesembuhan, dan sekaligus buat yang telah berpulang, semoga senantiasa segala yang terbaik dan terindah terlimpah untuk kita semua. Dan untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan suatu jalan kesembuhan seutuh-utuhnya. Dan kepada saudara-saudara kita yang telah berpulang mendahului kita, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan keluarga senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam melepaskannya. Amin. Jumpa lagi. Kemarin berjumpa, sekarang jumpa lagi. Jadi untuk menemani saat PPKM darurat ini, saya lanjutkan untuk mencoba membuat tayangan ke 120, di mana kemarin baru kita buat 119. Ada kesimpulan menarik yang kita dapat pada kesempatan kemarin, yaitu kesimpulan pasrah. Saya ingatkan kembali bahwa pasrah itu bukan berarti diam dan menyerah, bukan. Itu bukan pasrah, itu orang malas. Pasrah yang sesungguhnya adalah dari kitanya sebagai manusia telah melakukan suatu usaha maksimal 100%. Sudah maksimal 100% usaha kita. Hanya hasilnya saja kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku sejiwa Tosanaji Nusantara, ketika kita kaitkan situasi sekarang dengan situasi pandemi yang tambah tinggi menurut saya intensitasnya. Bayangkan dahulu ketika kita mengamati orang yang terkena COVID, seolah-olah kita hanya bisa hitung dengan jari. Di kabupaten sana loh, di provinsi sana, orang itu saudaranya, temannya, kakaknya, papa, semuanya serba jauh. Namun hari-hari ini semuanya semakin mendekat. Ketika kita membuka sosmed atau kelompok sosmed kita di FB, selalu banyak awalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pertanda bahwa telah nyata bahwa pandemi mengalami peningkatan. Untuk itu saya mengajak, marilah kita bantu dengan mengurangi pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Karena penyebaran virus ini hanya bisa berkurang, hanya bisa hilang bila kita tetap di rumah saja. Kalau Anda mau contoh cerita saya, nggak usah jauh-jauh lah. Mari kita tengok Singapura, Vietnam, bahkan China, tempat asal muasal di Wuhan virus ini. Semuanya menjadi terkendali. Itu juga berpulang daripada kita. Saya tidak mengatakan bahwa di negara itu kedisiplinannya dipaksa oleh suatu peraturan yang sangat ketat. Saya tidak mempermasalahkan kedisiplinan itu dasarnya atas kesadaran ataupun dipaksa, yang penting harus
disiplin dirinya negara-negara tadi. Ya kalau saya, apakah kita disiplin atau tidak, saya tidak memberikan suatu justifikasi, silahkan Anda nilai sendiri aja. Ya kita ngelihat sosmed yang ada banyak orang malah kontra untuk jangan ikut vaksinasi. Melihat berita-berita isinya cuma bentrokan aja sama petugas PPKM melawan, maaf ya, saya juga pedagang-pedagang yang menyalahi ketentuan selama PPKM darurat ini. Buat saya tidak ada kunci untuk kita segera selesai ketika awal penyebarannya tidak di stop, yaitu bareng-bareng dari kita sendiri dengan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Mari kita balik kepada kata pasrah. Karena pasrah itu telah mengusahakan 100% aktivitas manusianya, baru hasilnya diserahkan pada Tuhan. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita patuh pada protokol kesehatan? Sudahkah kita menjaga imunitas diri kita? Sudahkah kita ikut vaksinasi? Harapan saya selaku warga bangsa, semoga kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan tidak gampang, tapi bisa. Untuk itu mari kita simak renungan singkat yang satu ini. Jika bumi sekering itu bisa berubah menjadi subur, apakah dirimu yang sekecil ini tidak bisa berubah menjadi lebih baik? Berubahlah jika itu menjadi dorongan jiwamu. Setiap orang memiliki benih jiwa suci dalam dirinya untuk kembali tampil dalam kesuciannya. Mulailah dengan memaafkan dirimu dan juga memaafkan masa lalumu. Semoga senantiasa Tuhan merestui tikad niat kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Mari kita bahas topik 120. Ini adalah bicara tentang sisi esoteri, di mana selalu ada suatu pertanyaan. Kalau isi keris adanya doa, di dalam keris itu ada dapur dan ada pamornya. Sebenarnya dapur sama pamor itu mana yang lebih dominan pengaruhnya secara esoteri? Sekaligus nanti saya review pusaka nomor 5980, 6070 dan 6075. Ketika kita mengawali dengan manusia yang punya masalah, kemudian dia menemui seorang empu, dia akan menyampaikan masalah utamanya dulu. Baru kemudian dia menyampaikan masalah-masalah yang lainnya sebagai tambahannya. Maka pada posisi itu empu akan memikirkan solusi dapur apa ya kira-kira yang pas. Dan kemudian harus ditambah dengan pamor apa sehingga bisa mampu memberikan suatu tambahan solusi terhadap masalah dari orang yang datang kepada empu tersebut. Atas dasar gambaran itu menurut saya, dapur itu secara esoteri memberikan semacam suatu manfaat atau kekuatan esoteri yang lebih unggul. Baru kemudian pamor sebagai pelengkapnya atau sebagai tambahannya. Mari kita lihat sebuah keris ini.
Mari kita coba nikmati keris nomor 5980. Terlihat keris ini adalah berdapur Singo Sangu Tumpeng. Panjangnya 36,5 dan pamornya sekilas seperti pedaringan kebak. Kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak titik-titik yang ada posisinya 2, 1, 2, kemudian tidak beraturan ada 2, ada cuma 1, tidak beraturan seperti kayak udan emas yang konsisten 21, 21, 21. Yang seperti ini kita katakan sebagai sesuatu pamor udan emas tiban. Dan tangguh saya untuk pusaka ini adalah Mataram Sultan Agung. Mari kita lanjutkan. Kalau kita bicara masalah singo, singo itu adalah untuk seorang pemimpin. Bagaimana dengan nogo? Nogo juga untuk pemimpin. Tetapi nogo jauh lebih tinggi. Anggap aja dalam suatu perusahaan. Kalau nogo lebih cocok untuk presiden direkturnya, singa lebih cocok untuk GM-nya. Dia juga sebagai seorang pemimpin lapangan. Sama seperti kayak yang namanya filosofi keris yang tidak berprofil. Kalau singo setara dengan pasupati, itu untuk pemimpin. Tetapi yang setara dengan naga, itu adalah mangkurat. Mangkurat adalah bumi. Itu sekualifikasi dengan naga. Sehingga kalau kita bisa singo, itu adalah untuk pemimpin, sangu tumpeng urusan kesejahteraan. Ya tentunya udan emas tiban itu sebagai suatu tambahan bahwa pusaka ini didedikasikan tepat untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu menghadirkan suatu kesejahteraan tidak hanya untuk dirinya, tapi pada masyarakat yang dipimpinnya. Dan diperkuat dengan adanya sesuatu kesejahteraan itu bisa lebih kuat jadi nyata karena ada unsur udan emas tibannya. Yang barangkali awalnya memang dibikin semacam pedaringan kebak, akhirnya dalam proses tempa lipat itu terbentuk sebersit ada 1, 2, komposisi 2, 1, 2 titiknya seperti kayak udan emas. Harusnya kalau kita ngelihat posisi udan emas itu harusnya konsisten 2, 1, 2, 1 dari atas sampai dengan bawah. Karena udan emas dibuat dengan satu sistem drip, sehingga proses pelubangannya presisi, penambahan pamor di lubang yang dibikin itu presisi, sehingga terbentuk 2121. Sehingga yang tidak konsisten seperti ini kita sebutnya sebagai udan emas tiban. Kalau saya secara pemahaman rasa, udan emas tiban itu menurut saya lebih kuat dibandingkan dengan udan emas. Karena kalau udan emas yang presisi tadi itu dibuat oleh empu dunia, ya empu pembuat keris itu. Tapi kalau akhirnya meleset jadinya udan emas tiban, itulah kehendak sang empu semesta raya ini. Kembali lagi, jadi saya mengingatkan tentang masalah pamor. Masih ingat pamor? Umumnya pamor adalah garis lurus proteksi, perlindungan, bulat kesejahteraan, sudut adalah kewibawaan, kalau keleng adalah perlindungan. Mari kita coba tengok yang terkait dengan masalah keris nomor yang 75. Ini adalah keris dapur sangklat. Sangklat adalah untuk keris perlindungan. Namun ini adalah ada keris yang namanya adek. Namun karena adeknya itu lembut, saya sebutnya sebagai adek rambut. Yang banyak orang mengatakan bahwa ini pamor singkir. Saya hanya sekedar meluruskan, singkir itu adalah empu kenamaan dari Blambangan saat era Mataram. Sementara
Kalau Blambangan Mojopahit, empu yang terkenal di Blambangan adalah empu Pitrang. Sehingga melihat korosinya seperti ini, saya melihat ini tangguhnya empu Pitrang, tapi sebutan pamornya adalah adek rambut. Sehingga secara filosofi bisa kita tangkap bahwa secara dapur utamanya keris ini untuk perlindungan. Namun ditambahkan adek rambut juga merupakan perlindungan. Sehingga saat itu memang empu tidak menerjemahkan lain apa yang diminta oleh orang yang datang kepadanya. Memang saat itu yang datang benar-benar membutuhkan perlindungan. Sama halnya dengan keris nomor 6070, keris Palembang dengan besi yang sangat ngelempung seperti ini. Kalau Palembang sepuh sudah besinya seperti ini, masih terkait dengan era Mojopahit saat Mojopahit menutup Sriwijaya, sehingga berubah menjadi Palembang, di mana Palembang masih dibayang-bayangi Mojopahit. Ya seperti inilah tangguh keris Palembang sepuh era Mojopahit. Sehingga dengan gampang bisa dilihat keris Sangklat sebagai perlindungan, pamornya Keleng. Berarti Keleng juga untuk perlindungan, sehingga dua keris ini mempunyai suatu makna yang sama. Jadi tidak ada satu terjemahan yang lain, kedua keris ini hanya untuk sebuah keris perlindungan yang diperkuat oleh pamor perlindungan. Sehingga dari gambaran ini saya hanya bisa menyampaikan bahwa dapur memiliki arti filosofi yang sangat dominan dan baru kemudian ditambahkan sebagai pamor yang memiliki filosofi tambahan untuk memperkuat dapur. Sehingga kalau ada seorang empu membabar keris perlindungan, katakanlah dipilihlah Sangklat menurut dia, yang dikaitkan dengan tidak hanya sekedar perlindungan, tapi dibutuhkan sesuatu yang namanya katakanlah kesejahteraan, bisa saja tergambar di sini ada Sangklat dengan pamor pedaringan kebak misalnya. Itulah topik utama yang kita bahas kali ini. Sedangkan materi tambahan menjawab pertanyaan dari teman kita yang merasa diganggu oleh keris yang baru dibeli. Menurut dia nomor 35 dan nomor 36. Saya bersyukur ada seseorang yang sudah punya koleksi keris 35 dan 36. Walaupun tidak ada satupun yang beli dari saya. Bukan masalah, karena ini kita bicara tentang sharing untuk kepentingan Tasanaji. Dia merasa dan dia yakin keris ke-35 lah yang sering menimbulkan kalau dia lagi berdoa, gelodakan, bahkan istrinya memberikan testimoni. Ada orang yang jalan-jalan di atas rumah. Nah, kalau menurut saya merasa diganggu seperti itu, ya menurut saya itulah yang menurut saya ulah daripada kodam. Biar lebih jelas membahas kodam, anggap saja kodam itu jin. Kalau doa dimasukkan oleh empu, bagi saya, pemahaman saya, kodam itu dimasukkan oleh tuannya. Saya nggak tahu tuan yang keberapa. Baik pemasukannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Pemasukan sengaja itu contohnya, kita bikin kayu dalam satu bentuk, kita buat jahe langkung, kita ritualkan ternyata hadir. Itu memasukkan secara langsung. Secara tidak langsung, ya bisa saja pengkultusan yang berlebihan pada pusaka ini sehingga kita lepas dari nilai bahwa sebenarnya kebesaran Tuhan lebih di atas segala-galanya. Akhirnya masuklah si kodam itu. Atau juga bisa kita kepada seseorang sepuh yang minta dimasukkan kodam tertentu.
Jadi saya sangat yakin bahwa kodam itu dimasukkan oleh tuannya, baik melalui dia atau minta pertolongan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun jangan heran, saya punya seorang customer yang memang dia justru mencari pusaka atau keris yang ada gituannya. Karena menurut dia, kalau ada keris yang ada gitu-gituannya, menurut dia itu bonusnya. Ya kalau itu seleranya ya monggo. Tapi kalau buat Anda yang tidak menghendaki kondisi itu terjadi, saran dari saya, ya udah, bersihkan. Pembersihannya dengan apa? Ya dengan doa. Kita tidak bisa mengusir jin, karena jin itu adalah suatu makhluk yang beda dimensi dengan kita sebagai manusia. Kita bisa menyuruh bawaan kita suruh karena dia takut gak dapat gaji kalau gak mau jalankannya. Kalau jin, rasanya itu suatu dimensi yang berbeda. Menurut saya, hanya Tuhanlah pemilik segala dimensi kehidupan semesta raya ini, tempat meminta kita untuk pembersihannya. Kalau saya selalu ketika dapatkan suatu keris, ada ritual sederhana sebelum saya jadikan satu dengan keris-keris yang lainnya, yaitu mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk dibersihkan isi yang bukan semestinya, agar kembali kepada fungsi awal kenapa empu menciptakan pusaka tersebut, yaitu pembersihan dengan doa. Ada satu dengan doa, yang kedua, kalau Anda tidak suka keadaan itu, milikilah keris kabudan yang setara. Kenapa saya katakan setara? Tidak ada suatu ukuran, satu keris kabudan itu bisa menjaga berapa keris, menindih berapa keris. Saya dengan keris di rumah ini hampir sekitar 4.000 lebih ini, saya ada keris kabudan kira-kira hampir 55 biji. Rasanya ketika saya membuat suatu review di ruangan pusaka saya seperti ini, rasanya kayak di kantor. Semuanya bisa menjadi selaras dan seimbang. Dan yang ketiga, kalau Anda tidak suka dengan situasi seperti itu, ada teknik yang gampang, cuekin. Yang namanya kodam seperti itu, semakin Anda percaya, malah semakin menjadi-jadi godanya. Kalau Anda kuat menghadapi situasi itu, dan Anda percayalah bahwa tidak ada jin yang bisa nempeleng kita, karena beda dimensi. Kalau ada orang di apartemen lantai 10 kemudian loncat, katanya dia didorong oleh setan. Menurut saya bukan didorong oleh setan, karena keberadaan daripada suatu setan itu membayangi dia, dan takutnya dia luar biasa. Dia tidak punya suatu keseimbangan kesadaran sehingga dia meloncat. Bukan si setan itu mendorong, menurut saya ya. Kalau salah, mohon maaf, karena menurut saya yakin seperti itu. Jadi yang ketiga, cuekin saja. Dan yang keempat, ya udah singkirkan. Karena buat saya keris itu pegangannya cuma satu kalimat, rawatlah atau lepaskanlah. Kalau suka cocok lepaskan, kalau enggak rawatlah, kalau enggak cocok ya lepaskan. Jangan pernah menempatkan suatu barang di rumah yang mengganggu perasaan batiniah Anda. Itu tidak ada gunanya. Anggap aja keris itu bukan jodoh Anda. Bagaimana cara melepaskan? Ya sudah, jual balik kepada penjualnya kalau mau. Atau Anda larung, tapi saran saya larung sendiri ya. Kalau larung dititipkan orang, ya ujungnya dijual, naik tanda ngelarung ya. Atau kalau memang Anda ikhlas, ya kasihkan aja dengan ikhlas kepada teman Anda. Yang penting barang itu tidak ada di rumah Anda. Kalau Anda mau pengen ngasihkan ke saya terima dengan 2 tangan terbuka. Yang penting terbuka saya. Itulah gambaran 4 hal yang saya mau sampaikan kepada saudaraku yang menanyakan pada saya, yang saya sisipkan pada tayangan 120, mumpung kita bicara tentang esoteri. Demikianlah tayangan kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Sebagai perwujudan dharma atas tempat di mana kita dilahirkan, mari kita bantu untuk mengangkat langit Nusantara ini.
bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Langit bagian mana yang mau Anda junjung di Nusantara ini tergantung kemampuan dan kekuatan Anda. Kalau saya kuatnya hanya mengangkat dari sisi budaya, dan budayanya itu cuma bagian tosanajinya. Kalau Anda mau membantu saya, mari kita sama-sama angkat langit Nusantara dari budaya tosanaji. Untuk itu, jayalah budaya tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, 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 sagung dumadi. Jaga kesehatan, saudara.